Serangan udara Israel tewaskan 18 warga di Gaza. Warga versus geng motor, 1 unit sepeda motor dibakar. Kepala BGN tinjau penanganan insiden MBG di Semarang. Indonesia catat surplus neraca perdagangan 3,58 miliar US dollar. Halo pemirsa, menutup hari Anda, senang sekali Ruang Redaksi kembali hadir kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi terkini dan menarik lainnya baik dari tanah air dan mancanegara. Dan berikut kita awali Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan serangan militer besar terhadap Iran dibatalkan setelah menerima permintaan dari sejumlah negara Teluk serta Iran. Menurut Trump, keputusan tersebut diambil demi memberi peluang bagi proses negosiasi mengenai Selat Hormuz dan program nuklir Iran. Dalam keterangannya kepada wartawan, Trump menyebut Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, serta Iran meminta agar rencana serangan dibatalkan. Menurutnya, operasi militer tersebut sudah siap dilaksanakan dan diklaim akan menjadi serangan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Trump mengatakan pemerintahan AS akan memulai perundingan dengan Iran untuk mencari kesepakatan terkait keamanan Selat Hormuz dan denuklirisasi Iran. Ia menegaskan lebih memilih penyelesaian diplomatik daripada langkah militer yang berisiko menimbulkan banyak korban jiwa. Meski demikian, Trump menegaskan militer Amerika Serikat tetap siap melancarkan operasi kapan saja apabila diperlukan. Namun ia menilai upaya mencapai kesepakatan masih memiliki peluang besar untuk berhasil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 18 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel di sejumlah titik di kota Gaza pada hari Senin dini hari waktu setempat. Serangan disebut menghantam tenda pengungsi, kendaraan, dan kawasan permukiman. Para korban tewas dan luka dievakuasi ke Kompleks Medis Al-Shifa untuk mendapatkan penanganan. Suasana duka menyelimuti rumah sakit saat keluarga korban berkumpul dan mengantarkan jenazah menuju pemakaman. Media Palestina melaporkan salah satu serangan menghantam tenda yang ditempati warga mengungsi di dekat Masjid Al-Nour menyebabkan sejumlah warga tewas dan terluka. Di antaranya anak-anak pun menjadi korban dari serangan mematikan tersebut. Serangan lain juga dilaporkan menghantam sebuah kendaraan di kawasan Al-Saraya, Gaza Barat. Militer Israel menyatakan operasi tersebut menargetkan 2 anggota kelompok bersenjata, yaitu Army of Islam dan Jihad Islam. Israel menegaskan pasukannya akan terus beroperasi untuk menghadapi yang disebut sebagai ancaman keamanan. Serangan ini terjadi di tengah upaya diplomatik menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai rencana pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Sementara itu, Hamas menyatakan bersedia melakukan pelucutan senjata dengan sejumlah syarat termasuk penghentian perang dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 helikopter pemadam kebakaran bertabrakan saat melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan di wilayah Sata Atika, Barat Yunani. Insiden tersebut menyebabkan 2 orang tewas, sementara 2 awak helikopter lain berhasil diselamatkan. Otoritas Yunani mengatakan korban tewas merupakan 2 awak yang berada di dalam salah satu helikopter jenis Bell. Helikopter tersebut jatuh setelah bertabrakan di ketinggian rendah dengan helikopter lain yang sama-sama terlibat dalam operasi pemadaman. Sementara itu, 2 awak di helikopter lainnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Kedua helikopter diketahui disewa oleh Dinas Pemadam Kebakaran Yunani dan berangkat dari Pangkalan Udara Militer Elefsina sebelum menuju lokasi kebakaran. Kecelakaan terjadi saat kedua helikopter melakukan operasi penjatuhan air untuk memadamkan kebakaran hutan yang melanda kawasan tersebut. Dalam rekaman, kedua helikopter terlihat terbang berdekatan sebelum lintasan keduanya bersinggung dan bertabrakan.
Insiden ini terjadi di tengah upaya besar otoritas Yunani mengatasi sejumlah kebakaran hutan yang dipicu kondisi cuaca panas, kering, serta angin kencang yang melanda berbagai wilayah di negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jalur perdagangan Natula yang merupakan bagian dari jalur sutra kuno yang menghubungkan India dan Tiongkok resmi dibuka kembali setelah 6 tahun ditutup. Pembukaan tersebut diharapkan menghidupkan kembali aktivitas perdagangan lintas batas pariwisata serta perekonomian masyarakat di kawasan pegunungan Himalaya. Pembukaan kembali jalur Natula Pass berlangsung di negara bagian Sikkim, India. Jalur ini sempat ditutup pada tahun 2020 menyusul pandemi COVID-19 dan memanasnya hubungan perbatasan antara India dan Tiongkok setelah bentrokan militer di Lembah Kalwan. Natula merupakan salah satu jalur perdagangan bersejarah, bagian dari salah satu jalur sutra kuno yang menghubungkan India dan Tiongkok melalui pegunungan Himalaya. Jalur ini dibuka kembali pada tahun 2006 setelah lebih dari 4 dekade ditutup pasca Perang India-Tiongkok tahun 1962. Pembukaan kembali Natula juga bertepatan dengan dilanjutkannya perjalanan ziarah Kailas Mansarovar melalui jalur tersebut. Pemerintah setempat berharap langkah ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dorongan bagi usaha lokal. फुल फिट कुछ बता नहीं पाऊंगा जो जैसे अभी खुला है तो मेरे हिसाब से अच्छा है क्योंकि यहाँ से हम लोग कुछ जैसे खान पीन बोलो तो चॉकलेट मिठाई वो जो भी हो ये सब में मेरे हिसाब से हो सकता है मुझे भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है जो वहाँ से भी क्या आ रहा है जो पिछले साल से जो हो रहा था मेरे हिसाब से वही होगा या उससे आज बेटर होगा और इसके लिए तो हम लोग का काल जो भी हुआ था हम लोग का मीडिया प्रशासन को ये सब डिटेल्स दिया हुआ है तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हो. Meski demikian, para pelaku usaha mendorong pemerintah kedua negara untuk memperluas daftar komoditas yang dapat diperdagangkan, serta meningkatkan batas nilai transaksi harian agar potensi ekonomi jalur Natula dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan pengunjuk rasa menggelar aksi anti-migrasi di kota pelabuhan Algeciras, Spanyol Selatan. Mereka menuntut pemerintah memperketat kebijakan imigrasi sekaligus mendesak Perdana Menteri Pedro Sanchez mengundurkan diri menyusul krisis migran di Ceuta. Massa berkumpul di depan konsulat Maroko sebelum berjalan menuju pelabuhan Algeciras. Mereka membawa bendera Spanyol dan membentangkan spanduk berisi tuntutan agar pemerintah menghentikan arus migrasi, serta mendeportasi migran yang tidak memiliki status hukum. Para peserta aksi menilai pemerintah gagal mengendalikan masuknya migran dari Maroko. Mereka juga menuntut pengetatan pengawasan perbatasan dan penutupan pusat penampungan migran di Spanyol. Aksi ini digelar setelah puluhan ribu migran memasuki enklave Ceuta dari Maroko dalam beberapa hari terakhir. Otoritas Spanyol menyebut sebagian besar migran telah kembali ke Maroko, baik secara sukarela maupun melalui proses pemulangan oleh aparat. Di tengah krisis tersebut, pemerintah Spanyol menyalahkan jaringan penyelundup manusia yang memanfaatkan celah hukum terkait penanganan migran. Sementara itu, Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat untuk membahas situasi di Ceuta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran hutan yang menyebar cepat melanda kawasan hutan di dekat resor pantai Porto Germeno, Yunani. Angin kencang memperparah penyebaran api hingga mengancam permukiman warga dan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka. Asap tebal membumbung di atas kawasan hutan, kobaran api menjalar di lereng perbukitan, serta helikopter pemadam kebakaran menjatuhkan air ke titik-titik api. Tim darurat terus berupaya mengendalikan kebakaran yang terus meluas akibat angin kencang. Καλύτερο και να φύγουμε γιατί τώρα να κάτσουμε χωρίς ρεύμα λίγο δύσκολο. Kebakaran bermula pada Jumat di dekat desa pesisir Agios Vasileios, wilayah Viotia, sebelum menyeberang ke timur menuju Atica dan melalui kawasan hutan sekitar Porto Germeno. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi di Porto Germeno, Sata, Mitikas, Agio Paraskevi, Kriopigadi, dan Agios Nektarios. Lebih dari 1.150 warga berhasil dievakuasi. Sementara sekitar 300 warga dan wisatawan dievakuasi melalui jalur laut.
sebanyak 496 petugas pemadam kebakaran, didukung 134 kendaraan, 19 pesawat penjatuh air dan 11 helikopter dikerahkan untuk memadamkan api. Tim spesialis kebakaran hutan dari Perancis dan Rumania juga turut membantu operasi pemadaman. Kebakaran di Porto Germano menjadi salah satu dari sejumlah kebakaran besar yang melanda Yunani setelah gelombang panas ekstrim membuat vegetasi sangat kering dan mudah terbakar. Pihak berwenang masih menetapkan status siaga tertinggi karena angin kencang diperkirakan terus mendorong penyebaran api. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Krisis air bersih semakin memperburuk kondisi ribuan warga yang mengungsi di wilayah Kordofan Utara, Sudan. Konflik berkepanjangan dan terbatasnya pasokan air memaksa pengungsi berjuang memenuhi kebutuhan dasar mereka setiap hari. Rekaman yang dirilis memperlihatkan warga mengantri untuk mengisi jerigen air, anak-anak membawa wadah air, serta pengungsi beraktivitas di tengah kamp dengan fasilitas yang sangat terbatas. Krisis air memaksa banyak keluarga menghemat penggunaan air untuk minum, memasak, dan kebutuhan sehari-hari. أنا اسمي حرم أحمد حسين حامد ناسها من أبو حراز محتاجين نحن من جينا نايمين في الوطة المويه بيجيبوها لنا ما متوفرة بسيطة مرة نلقى ومرة ما نلقى جابوا لنا بس العيش في الشهر بدونا 9 ملاو نحن في البيت ما هنا ما بكفي لنا الشهر بنتحن. Menurut warga, ketersediaan air bersih terus menurun seiring bertambahnya jumlah pengungsi yang datang ke kawasan tersebut. Kondisi ini juga meningkatkan risiko penyakit akibat buruknya sanitasi. Konflik yang telah berlangsung sejak 2023 memaksa jutaan warga Sudan meninggalkan tempat tinggal mereka. Banyak di antaranya kini berlindung di kamp-kamp pengungsi dengan akses terbatas terhadap air bersih, pangan, dan layanan kesehatan. Organisasi kemanusiaan terus menyerukan peningkatan bantuan darurat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi para pengungsi. Mereka memperingatkan krisis dapat semakin memburuk jika akses bantuan tidak segera diperluas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, asap pekat masih menyelimuti wilayah Gironde, Prancis meski kebakaran hutan besar mulai mereda. Sisa-sisa kebakaran meninggalkan polusi udara dan dampak lingkungan yang masih mengancam kesehatan warga. Kepulan asap masih membungkus kawasan hutan yang terbakar serta rumah-rumah yang rusak akibat dilalap api. Petugas pemadam kebakaran terus memantau titik-titik panas untuk mencegah api kembali menyala. Les personnes qui sont sur l'agglomération bordelaise et qui ont été impactées par les fumées, on leur conseille de porter un masque pour les personnes qui sont fragiles ou âgées, de porter un masque quand elles sortent ou de s'enfermer à domicile, de fermer les fenêtres, de fermer les portes, de calfeutrer et de bouger le moins possible à l'extérieur. Meski intensitas kebakaran mulai menurun, asap tebal masih menyelimuti sejumlah kawasan dan menurunkan kualitas udara. Pihak berwenang mengimbau warga membatasi aktivitas di luar ruangan, serta tetap waspada terhadap dampak paparan asap. Kebakaran hutan besar yang melanda Gironde sebelumnya telah menghanguskan puluhan ribu hektar hutan dan memaksa ratusan ribu warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Kondisi cuaca panas dan kering serta angin kencang mempercepat penyebaran api. Hingga kini petugas pemadam kebakaran masih berupaya memastikan tidak ada titik api baru yang muncul. Sementara itu, pemerintah setempat terus memantau kualitas udara dan melakukan penanganan terhadap wilayah yang terdampak kebakaran besar tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran besar melanda sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di wilayah timur laut Prancis. Kepulan asap beracun yang membumbung ke udara memaksa pihak berwenang mengimbau puluhan ribu warga untuk tetap berada di dalam rumah demi keselamatan. Api berkobar hebat melalap bangunan gudang, sementara asap hitam tebal membungkus langit di atas kawasan tersebut. Petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api dengan menyemprotkan air dari berbagai sisi bangunan. Par mesure de précaution, ils nous ont demandé de fermer les volets, de mettre même des torchons sous les portes. Et au fur et à mesure que les informations arrivaient, on nous disait effectivement c'est à tel endroit, plus précisément c'est toxique, c'est pas toxique. Visiblement là, les infos qui ont été relayées par les médias, ils disent que c'est près de la fumée toxique. Mais par mesure de précaution, les autorités ont bien fait de prévenir la population. Pihak berwenang meminta hampir 30.000 warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk tetap berada di dalam rumah, menutup pintu dan jendela, serta menghindari paparan asap yang diduga mengandung zat berbahaya. Kebakaran terjadi di sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di wilayah Morte et Moselle. Hingga kini petugas masih berupaya mengendalikan api sekaligus memantau kualitas udara untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.
Pihak berwenang juga melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Sementara itu warga diminta tetap mematuhi arahan petugas hingga kondisi dinyatakan aman dan risiko paparan asap beracun berakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Spanyol memasang pagar terapung sepanjang 500 meter di perairan Ceuta untuk menekan arus migran dari Maroko. Namun sejumlah warga menilai langkah tersebut terlambat dan tidak akan mampu mencegah penyeberangan massal berikutnya. Petugas keamanan Spanyol dan Maroko berpatroli di sekitar pagar terapung yang dipasang di kawasan pemecah ombak Tarajal. Sejumlah relawan juga terlihat membersihkan pakaian dan barang-barang milik migran yang tertinggal di tepi pantai. Meski pengamanan diperketat, banyak warga meragukan efektivitas pagar laut tersebut tanpa didukung langkah keamanan yang lebih tegas. Va a ser muy inútil si no se ponen otras medidas más específicas y más fuertes, como es el ejército, la marina y por supuesto la Guardia Civil que haga su trabajo. Pemerintah Spanyol memasang pagar terapung setelah sekitar 50.000 migran memasuki Ceuta melalui darat dan laut. Otoritas menyatakan lebih dari 48.000 orang telah dikembalikan ke Maroko dalam waktu 2 hari. Sementara para menteri dalam negeri Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat untuk membahas respon terhadap krisis migrasi ini secara virtual pada 4 Agustus mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, KMP Mutiara Sentosa II terbakar di perairan Madura. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam ruang redaksi. Kita lanjutkan informasi dari kapal penumpang KMP Mutiara Sentosa II terbakar di perairan utara Pulau Madura, Jawa Timur. Insiden tersebut menyebabkan 5 orang meninggal dunia, sementara 41 orang lainnya masih dalam pencarian oleh tim gabungan. Kebakaran terjadi pada Minggu pagi saat kapal tengah berlayar dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Api dilaporkan muncul saat kapal berada sekitar 26 km di utara Pulau Madura. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas menyatakan KMP Mutiara Sentosa II mengangkut 271 penumpang dan awak kapal. Hingga Minggu sore sebanyak 225 orang berhasil dievakuasi, sedangkan 5 orang dilaporkan meninggal dunia dan 41 orang masih belum ditemukan. Baik, untuk proses perkembangan saat ini untuk KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar bahwa di lokasi kami berkoordinasi dengan Meratus Project 3 dan TB Hasnur 26, kapal British, Mentor, dan 4 kapal lainnya yang sudah berada di lokasi melalui koordinasi komunikasi SROK Kalianget untuk memberikan bantuan pertolongan evakuasi penumpang kapal KMP Mutiara Sentosa. Saat ini dari Basarnas mengerahkan KN-SAR Permadi menuju lokasi dan waktu estimasi kurang lebih sekitar 6 jam seperti yang sudah disampaikan.
Sejumlah kapal di sekitar lokasi kejadian dilibatkan untuk membantu proses evakuasi. Sementara Basarnas mengerahkan kapal penyelamat Kaisar Permadi beserta tim SAR untuk memperluas pencarian di perairan Laut Jawa. Sejumlah penumpang dilaporkan meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri dari kebakaran. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan operasi pencarian terhadap korban yang hilang terus dilakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Sedap Malam samping Ruko Mirama Galaksi, Kecamatan Bekasi Selatan pada 31 Juli 2026. Dalam waktu sekitar 1 menit motor berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Sedap Malam, samping Ruko Mirama Galaksi, Lurahan Jaga Setia, Kecamatan Bekasi Selatan pada Jumat 31 Juli 2026, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku terlihat mengenakan topi dan masker untuk menutupi identitasnya. Dalam waktu sekitar 1 menit, motor berhasil dibawa kabur pelaku. Korban mengaku hanya memarkir motornya sebentar di depan ruko karena area parkir dalam penuh. Korban menduga pelaku merupakan komplotan yang sama dengan kasus curanmor di kawasan PTI Mustika Jaya yang juga terjadi pada hari yang sama. Salah satu pelaku disebut menunggu di depan toko material saat rekannya beraksi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, 2 residivis pencurian motor bersajam nyaris tewas di masa di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Aparat kepolisian mengamankan kedua pelaku ke Mapolsek Jawilan guna proses pemeriksaan. 2 pelaku pencuri sepeda motor ini nyaris tewas di masa di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu 1 Agustus 2026. Keduanya tertangkap saat nekat mencuri sepeda motor warga di siang hari. Dari saku celana pelaku, warga menemukan kunci letter T dan sebilah golok yang digunakan saat beraksi. Beruntung petugas Polsek segera datang dan mengevakuasi kedua pelaku ke Mapolsek Jawilan. Lina, pemilik motor, mengatakan aksi nekat kedua pelaku diketahuinya saat berusaha mematahkan kunci stang sepeda motor. Berapa orang, Bu? 2 orang, Pak. 2 orang. Itu sempat ketangkap apa gimana, Bu? Dikejar. Kejar. Oh, ketangkap akhirnya? Ya. Motor ditaruh di mana, Bu, motor? Di sini ya? Oh, diparkir di sini? Ya. Enggak, belum sempat diambil, Bu? Belum, lagi putar-putar kunci stang. Oh, lagi ngotak-ngatik kunci stangnya. Ya. Pelakunya 2 orang, Bu, ya? Iya, 2 orang. Udah sering kejadian gini apa baru kali ini, Bu? 2 kali ini, Pak. Oh, 2 kali ini? Ya. Kedua pelaku merupakan residivis dan mengaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Kecamatan Jawilan. Petugas mengamankan 2 unit motor metik, kunci T, dan sebilah golok. Mendapatkan informasi dari masyarakat, sekira pukul 9.30 telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berlokasi di Desa Kareo. Dari adanya laporan masyarakat tersebut, unit Reskrim Polsek Jawilan segera mendatangi TKP sehingga kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari catatan yang ada, pelaku 2 orang ini merupakan residivis. Karena berdasarkan keterangan awal tadi, didapati bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di 3 TKP yang ada di Jawilan. Untuk barang bukti kami amankan ada 5 kunci T, 1 sajam berupa golok. Ini yang digunakan untuk melakukan atau melancarkan aksi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut. Kedua pelaku terancam pasal pencurian dengan pemberatan dalam KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Bentrok warga versus geng motor pecah di Jalan Urip Sumoharjo di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 1 unit sepeda motor milik geng motor hangus dibakar warga saat ditinggal kabur oleh pemiliknya. Sepeda motor ini hangus dibakar warga usai ditinggal pemiliknya saat bentrok warga versus geng motor pecah di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sepeda motor ini diduga milik geng motor yang ditinggal kabur saat aksi penyerangan mereka dipukul mundur warga.
Sementara salah seorang warga terluka akibat tertancap anak panah di lengannya. Petugas kepolisian membubarkan massa dan mengamankan barang bukti anak busur panah. Petugas mengamankan sepeda motor yang terbakar ke Polsek Panukukang, Kota Makassar. Petugas pun akan melakukan identifikasi nomor rangka kendaraan untuk mengetahui siapa pemilik motor. Lokasi ini sehubungan dengan adanya juga peristiwa tawuran antara dua kelompok yang mengakibatkan satu unit sepeda motor terbakar seperti itu. Ini kejadian awalnya seperti apa sih, Konon? Maksudnya kronologinya, bagaimana kronologisnya sampai hari ini? Ini masih dalam pendalaman daripada personel kami, apa yang menjadi awal permasalahan sehingga dua kelompok ini terjadi tawuran seperti itu. Ini kan kali kedua pembakaran di lokasi serupa. Tindak antisipasinya sendiri ke depannya seperti apa? Sudah kami komunikasikan dengan Polsek, dengan kami dari Jatanras untuk lebih melakukan pengawasan, pencegahan, mungkin nanti ke depannya ada penempatan anggota di sini di Janjung tertentu seperti itu. Petugas melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti bentrokan. Bentrokan di lokasi ini merupakan kali kedua yang terjadi dalam 2 malam terakhir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polsek Kebayoran Lama menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Jakarta Selatan yang viral di media sosial. Pelaku diamankan saat tertidur pulas di rumah kontrakan di kawasan Sukabumi Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Pencuri sepeda motor ini tak berkutik saat petugas kepolisian Satreskrim Polsek Kebayoran Lama menangkapnya di rumah kontrakan di kawasan Sukabumi Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Pelaku berinisial N 37 tahun ini hanya bisa pasrah diamankan karena diduga mencuri sepeda motor warga di Jalan Kemandoran 8 Grogol Utara, Kebayoran Lama pada Selasa 28 Juli 2026 dini hari. Petugas berhasil menangkap pelaku berkat rekaman CCTV aksi pencurian yang viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV ini, wajah pelaku terlihat jelas saat membawa kabur sepeda motor menggunakan kunci khusus. Petugas menyita kunci letter T beserta anak kuncinya, pakaian yang digunakan saat beraksi, 1 tas selempang, serta sebilah badi kecil. Petugas masih memburu satu pelaku lain yang terlibat aksi pencurian. Reskrim AKP Tasyuri berhasil mengungkap pelaku pencurian dimaksud. Pelaku inisial N. Demikian. Pelaku ditangkap di rumahnya di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dan pada saat diamankan, pada kekuasaan pelaku ditemukan satu kunci letter Y berikut anak kuncinya. Kemudian untuk pendukung perbuatan pelaku disita juga kaos warna hitam yang dipakai pelaku pada saat melakukan aksinya. Kemudian satu celana warna abu-abu dan juga topi warna hitam. Pelaku diamankan di rumah tahan Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku dalam sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor lainnya di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, viral guna melarikan diri dari kejaran warga, minibus menabrak palang parkir Pasar Impres di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Aksi nekat tersebut terjadi usai pengemudi mobil terpergok warga berbuat mesum di dalam kabin bersama pasangannya. Aksi menghebohkan warga terjadi di area parkir Pasar Impres, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Mobil minibus jenis Toyota Kijang menabrak palang parkir Pasar Impres dengan kecepatan tinggi. Aksi nekat ini dilakukan pengemudi guna menghindari kejaran warga yang memergokinya berbuat mesum dengan pasangannya di dalam kabin. Aparat kepolisian setempat melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas pengemudi maupun pemilik kendaraan. Berdasarkan hasil penelusuran awal, mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi BG1197LR ini diketahui merupakan kendaraan milik salah satu perusahaan yang berada di Kota Palembang. Baik, dapat kami informasikan terkait adanya video viral yang memvideokan adanya sebuah perbuatan asusila di dalam sebuah kendaraan mobil jenis MPV yang mana
TKP-nya ada di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Pasar Impres, di mana pada saat kejadian masyarakat memvideokan dan juga melakukan aksi penggerebekan, tapi dengan kecepatan personil Polres Muara Enim berhasil melakukan antisipasi, dan saat ini karena pada saat dilakukan penggerebekan mobil itu berhasil kabur, saat ini dari Polres Muara Enim sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap siapa yang berada dalam kendaraan tersebut, dan berdasarkan hasil penelusuran dan penyelidikan di TKP dari hasil rekaman CCTV itu didapati bahwasanya dengan mobil plat BG 1197 LR dan data dari Ditlantas bahwasanya mobil tersebut merupakan milik sebuah perusahaan yang sekarang berada berlokasi di Palembang. Hingga saat ini penyelidikan masih terus berlangsung. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga mengantuk sopir SUV yang melintas di bundaran air Mancur Jakabaring, Palembang menyeruduk sejumlah gerobak dan kendaraan yang sedang parkir. Akibatnya 4 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga mengantuk mobil SUV dari arah Jalan Gubernur Haji Bastari menuju bundaran Jakabaring, Palembang. Oleng dan menyenggol pengendara motor saat jalan turunan. Tidak hanya itu, mobil yang dikendarai LO lalu menabrak sejumlah gerobak penjual jagung bakar hingga pejalan kaki. Mobil baru berhenti setelah menabrak motor dan kendaraan lain yang sedang terparkir di lokasi kejadian. Akibat kecelakaan ini 2 orang pejalan kaki, 1 orang pengendara motor dan pedagang terluka. Dari truk itu nah. Kalau dipepet truk lain nomor tuh dari sini nomor. Nanti gue ikut gerobak itu nomor. Nah, dari sini yang ajak berlari, nganter motor itu dengan yang ini nah, mobil. Yang punya gerobak ini lumpuh, marah. Berapa kok korbannya? Hah? Korbannya berapa kok? Korbannya tadi yang makan jagung Siko, sedangkan yang punya gerobak ini, nggak tahu yang punya gerobak Siko. Siko, namanya gerobak Siko. Berapa jadi korbannya? Berapa kok korban jadi? Tadi dengan punya yang beli jagung. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang, Ibtu Hermanto mengatakan mobil sempat oleng, serela melintasi jalan turunan dan menabrak kendaraan di depannya. Langsung sobaban mengarah ke OP. Pada saat mau di bundaran belok kiri, mungkin terlalu kencang kendaraannya, jadi tidak bisa mengendalikan kendaraan. Pada saat belok itu berbelok ke kiri, terlalu ke kiri dia. Itu nabrak apa enggak? Ya. Nabrak apa mobil itu enggak? Jadi yang ditabraknya karena itu kan ramai orang jualan, gerobak-gerobak penjualan, terus ada lagi yang jalan kaki, ada juga mobil, ada juga motor. Ada korban yang mana? Korban kemarin sore langsung dibawa ke rumah sakit Hermina. Alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada yang fatal. Para korban masih dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Jakabaring. Tugas kepolisian menggandeng Dishub dan Satpol PP segera menggelar penertiban parkir dan pedagang yang berada di bahu jalan bundaran Jakabaring Palembang. Dari Palembang, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang ayah dan anak perempuan yang meninggal dunia di tempat usai sepeda motor yang ditumpanginya dihantam minibus di kawasan Merak, Kota Cilegon, Banten. Diduga kecelakaan terjadi akibat supir minibus mengantuk. Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV saat minibus yang melaju kencang menghantam sepeda motor dari arah Cilegon menuju Suralaya. Peristiwa ini mengakibatkan pengendara sepeda motor yang merupakan seorang ayah bersama anak perempuan yang diboncenginya tewas di tempat. Diduga peristiwa ini terjadi akibat pengemudi minibus mengantuk, sehingga mobil yang dikendarainya tidak terkendali dan menabrak sepeda motor korban yang melintas di jalur berlawanan. Menurut warga setempat, saat kejadian korban hendak mengantarkan anak perempuannya pergi ke sekolah. Entah arah mobil dari mana, kata yang pemilik rumah ini mungkin arah dari sana, dari Merak itu udah gede. Dan anak sekolah mungkin mau berangkat sekolah, bapak sama bapaknya, tiba-tiba mungkin kejadian tabrakan gitulah. Kencang berarti kalau mungkin bisa dua, mungkin bisa dua kencang. Korbannya berapa orang, Pak? 2. Bapak sama anaknya.
Yang anaknya sampai ketemu di sini kok. terlempar ke atap itu ya? Ke atas itu. Dan semua dia udah meninggal anaknya. Yang perempuan yang sempat terlempar itu. Usai kejadian, kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Krakatau Medika. Sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan maut ini beserta pengemudi mobil diamankan ke unit Gakum Satlantas Polres Cilegon. Saat ini polisi masih memeriksa pengemudi dan saksi-saksi. Namun diduga kuat peristiwa ini terjadi akibat sopir minibus mengantuk. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, rekaman amatir merekam detik-detik dugaan penyerangan kelompok remaja bersenjata tajam ke permukiman warga Ciputa, Tangerang Selatan. Akibat penyerangan tersebut, 2 warga terluka dan sejumlah fasilitas bangunan rusak parah. Ketenangan warga di Gang Swadaya Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan berubah mencekam pada Minggu 2 Agustus 2026 dini hari. Kelompok remaja yang diduga membawa senjata tajam masuk ke area permukiman warga hingga menimbulkan kepanikan. Bahkan para pelaku diduga juga melemparkan bom molotov dan botol berisi bensin yang diambil dari warung Madura ke arah rumah warga hingga memunculkan kobaran api. Ketua RW setempat mengatakan sebelum kejadian dirinya bersama warga baru saja menyelesaikan kerja bakti, memasang bendera merah putih menyambut Hari Kemerdekaan. Akibat aksi penyerangan, 2 orang warga terluka, kaca rumah warga pecah, bangunan gapura rusak, sepeda motor dan rumah warga nyaris terbakar. Alhamdulillah jam 3 itu pemasangan bendera selesai, bendera merah putih. Dan kemudian kita emang udah selesai bersih-bersih lah. Dan di situ saya menyampaikan, udah kalau emang udah bersih, kita kondusif, ya udah kita istirahat. Belum bicara itu belum selesai, saya masuk dalam rumah minum, tiba-tiba remaja perempuan teriak-teriak, Bapak RW, kita diserang. Saya keluar rumah itu ternyata benar, penyerang itu udah sampai di dekat rumah saya. Dengan ya mereka semua bersenjatakan celurit yang bukan main panjang-panjangnya. Tanpa kita ketahui, beberapa kelompok remaja ini menyerang kembali ke dalam sambil melemparkan bom molotov. Ini bom molotov dengan api yang besar. Kemudian karena mungkin mereka kurang puas, mereka mengambil bensin di toko Madura. Ya, mengambil di situ, ditembak lagi kemari sampai api itu membesar sampai ke atas, sampai kita semua panik, takutnya terjadi hal-hal yang diinginkan seperti kebakaran segala macam. Itulah akhirnya kenapa warga pada menjerit semua dengan besarnya api yang hampir membakar rumah ini. Kerusakan yang kami alami di gang ini adalah yang pertama, mereka merubuhkan gapura yang udah kita pasang puluhan tahun, kemudian diorak-orak sampai rubuh. Kemudian pembakaran motor yang alhamdulillah kita udah bisa amankan, ini motornya, sama kaca jendela warga yang dipecahin. Dan ini kerusakan yang fatal itu kalau nggak diantisipasi akan jadi kebakaran. Itu. Yang pertama itu yang parah itu luka bacok. Oke, di mana aja? Di kepala, kemudian di kedua tangannya, sama di bagian badan. Ya, satu lagi? Yang satu lagi luka kena siraman air keras. Nah, dari informasi yang beredar itu jumlah penyerang massa itu puluhan, banyak? Enggak terhitung. Oke, dan bawa sajam semua, Pak? Semua rata-rata bawa sajam. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan motif para pelaku yang diduga terlibat dalam penyerangan. Warga berharap para pelaku segera ditangkap agar rasa aman di lingkungan mereka dapat kembali pulih. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Polrestabes Medan, Polisi Militer Angkatan Darat dan Angkatan Udara membongkar praktek jual beli narkotika jenis vape di sebuah tempat hiburan malam di Kota Medan. Dalam penggerbekan, petugas menangkap seorang pengedar dengan 3 pieces vape narkoba sebagai barang bukti dan melakukan tes urin terhadap 250 pengunjung. Ini adalah detik-detik saat tim gabungan meringkus pengedar narkoba berinisial FA.
yang kedapatan hendak menjual vape narkoba di tempat hiburan malam Helen's Night Mart di Jalan Setiabudi, Medan. 3 piece vape narkoba bermerek El Capo disita polisi dari tangan pelaku yang disimpan dalam kotak kartu Uno. Saat ditangkap, pelaku mengaku hendak menjual vape narkoba itu kepada pengunjung seharga Rp2.150.000 untuk 1 buah vape narkoba. Usai menangkap FA, polisi kemudian melakukan pemeriksaan urin terhadap seluruh pengunjung tempat hiburan malam dan mendapati 3 pengunjung yang terdiri dari 2 pria dan 1 wanita positif sebagai pengguna narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan, pihaknya kini sedang mengejar pemasok narkoba kepada FA berinisial DD. Kuat dugaan para pelaku memang kerap menjadikan tempat hiburan malam sebagai sarana untuk mengedarkan narkoba. Polisi menghimbau kepada seluruh pelaku tempat hiburan malam di Kota Medan untuk jangan coba-coba menjadikan tempat usahanya sebagai arena transaksi, apalagi tempat untuk menggunakan narkoba. Helen's Night Market, tepatnya di Jalan Setiabudi. Kita berhasil mengamankan salah satu pengedar yang sedang digandrungi anak-anak muda, yaitu berupa vape etomidate sebanyak 3 piece yang kita amankan di salah satu kurir ataupun pengedar yang tentunya tim yang bersangkutan ataupun di atas pengedar tadi kami sedang kejar. Estimasi sekitar 200 sampai 300 pengunjung. Kami melakukan sekitar 250 orang, kita lakukan tes urin, di mana ada 3 pengunjung THM ini yang kami nyatakan positif metafetamin maupun etomidate. Guna proses penyidikan, polisi sementara tidak mengizinkan adanya aktivitas apapun dan memasangi tempat hiburan malam ini dengan garis polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi dari Kepala BGN meninjau penanganan insiden MBG di Semarang. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ruang Redaksi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Ruang Redaksi. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Semarang, Jawa Tengah untuk memastikan siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang yang terdampak insiden keamanan pangan program makan bergizi gratis atau MBG mendapatkan penanganan yang optimal. Kepala BGN menyatakan tim investigasi bersama pihak terkait masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab pasti insiden melalui pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Hasil investigasi akan menjadi dasar dalam menentukan langkah evaluasi dan perbaikan program MBG ke depan.
Sudaryono menegaskan Badan Gizi Nasional tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk kelalaian dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Apabila ditemukan pelanggaran, PGN siap menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara atau suspend terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbukti lalai demi menjamin keamanan pangan dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Ini saya kunjungan ke Semarang merespon dari laporan adanya keracunan dari SMK Negeri 6 Semarang ya. Jadi ada sekitar 700 sekian, kemudian sebagian itu kemudian ada yang mual, ada yang buang air dan seterusnya. Dari sekitar 700-an itu yang dirawat 13, ada yang di rumah sakit, ada yang di Puskesmas. Nah ini alhamdulillah tadi sudah kita tengok kondisinya sudah baik. Badan Gizi Nasional menegaskan akan terus memperketat pengawasan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis agar keamanan pangan dan keselamatan para penerima manfaat tetap terjaga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf resmi memberangkatkan lebih dari 1.000 taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian dalam program Taruna Bakti Sekolah Rakyat. Para taruna akan mendampingi siswa baru selama masa adaptasi di lingkungan sekolah berasrama. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, program Taruna Bakti menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan belajar yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tapi juga penguatan karakter peserta didik. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan yang edukatif, humanis, dan penuh keteladanan. Program ini juga menegaskan komitmen sekolah rakyat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif. Sekolah rakyat diharapkan menjadi ruang belajar yang bebas dari bullying, kekerasan, maupun intoleransi, sehingga seluruh siswa dapat belajar dan berkembang secara optimal. Melalui program Taruna Bakti, pemerintah berharap siswa sekolah rakyat mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan berasrama, sekaligus memiliki karakter yang disiplin, mandiri, dan berintegritas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak masyarakat Kabupaten Biak, Numfor, Papua untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang dapat mencemari alam dan merusak ekosistem. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Biak Numfor, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak masyarakat memulai langkah sederhana untuk menjaga lingkungan. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membuang sampah pada tempatnya. Menurut dia, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar bagi kebersihan lingkungan dan kelestarian ekosistem. Dukungan pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci agar keindahan alam Biak tetap terjaga. Ya, tadi ada dari Mama itu bawa oleh-oleh tumbler. Tahu tumbler? Ya, jadi tumblernya dipakai untuk minum. Biak ini sangat indah. Ya. Laut juga bersih sekali. Salah satu musuhnya laut itu adalah sampah plastik, tahu ya? Ya, sampah plastik nih. Itu kalau di sana di laut, ikan melihatnya seperti ubur-ubur terbang gitu. Dia dimakan, mati ikannya. Kalau udah ikannya mati, nggak bertelur, nggak beranak lagi, nggak bertelur, maka nelayan-nelayan akan susah cari ikan lagi. Ya, jadi nanti tumbler kita bagikan untuk adik-adik, karena tumbler ini ramah lingkungan. Ya bukan apa, jadi jangan nanti minum terus buang sampah plastik sembarangan bernama ya. Jaga Biak semuanya. Setuju? Melalui ajakan ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat, sehingga potensi alam Biak tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Doni Oskaria, melakukan peninjauan ke kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah pada 30 Juli 2026. Kunjungan dilakukan untuk membahas pengembangan fasilitas penunjang dan penguatan branding Newco, kawasan industri Indonesia sebagai pengelola kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Doni Oskaria melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri terpadu Batang atau KITB Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Kunjungan dilakukan untuk membahas pengembangan fasilitas penunjang dan penguatan branding Newco kawasan industri Indonesia sebagai pengelola kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Pengembangan KITB diarahkan tidak hanya mengejar kinerja finansial, melainkan juga untuk memperluas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan. Ingat, ini perusahaan negara. Impact-nya tidak hanya untuk KITB Batang. Nggak terlalu penting untuk kita 1 triliunnya itu ya penting, tapi itu bukan segala-galanya. Tapi seberapa besar employment, berapa banyak lapangan pekerjaan yang kita buka, seberapa banyak impact ekonomi yang terjadi di sekitar sini, itu parameter yang jauh lebih penting daripada sekedar financial. Konsistensi dinilai jadi kunci untuk membangun kawasan industri yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengunjungi Desa Campurejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, AHY menyampaikan selamat kepada warga yang kini resmi menempati hunian baru serta rumah yang telah direnovasi menjadi lebih sehat, aman, dan layak huni. AHY menyebut kehadiran hunian dengan infrastruktur dasar yang lengkap merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya keluarga nelayan. Dengan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas serta mendukung tumbuh kembang anak-anak. AHY juga mengajak seluruh warga untuk menjaga fasilitas yang telah dibangun secara bersama-sama. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha terus berlanjut agar semakin banyak kawasan permukiman di Indonesia dapat ditransformasi menjadi lebih layak huni. Ini kewajiban negara, ya. Pak Presiden juga tentunya ingin fokus terus membantu masyarakat nelayan. Ya. Semoga kehidupannya juga lebih layak dengan rumah yang lebih baik. Lebih baik kan Pak ya? Dibanding sebelumnya. Pemerintah berharap program penataan kawasan permukiman terpadu dapat terus diperluas sehingga semakin banyak masyarakat yang menikmati hunian yang sehat, aman, dan layak demi meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tidak menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan yang digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut Presiden berhalangan hadir karena harus menjalankan tugas kenegaraan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Presiden Prabowo sebenarnya berkeinginan hadir dalam acara zikir dan doa kebangsaan bersama masyarakat. Namun Kepala Negara harus menjalankan tugas kenegaraan sehingga tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut. Nasaruddin juga menyampaikan salam dari Presiden kepada seluruh peserta yang hadir. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyampaikan salam hangat dan hormat dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang sesungguhnya beliau sangat berkeinginan untuk hadir bersama-sama kita pada malam ini. Tetapi insya Allah mudah-mudahan tanpa mengurangi karena beliau ada juga tugas kenegaraan yang sangat penting. Dan beliau menyampaikan salam kepada kita semuanya. Pantauan di lokasi ribuan warga memadati area sisi selatan Monas untuk mengikuti zikir dan doa kebangsaan. Kegiatan ini diikuti masyarakat dari berbagai latar belakang agama sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain jemaah muslim yang mengenakan busana muslim, terlihat pula peserta dari agama lain mengenakan atribut kebudayaan dan keagamaan masing-masing, termasuk udeng Bali dan selendang kuning. Zikir dan doa kebangsaan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama para tokoh dan pemuka agama. Seluruh peserta mengikuti rangkaian doa dengan hikmat sebagai wujud rasa syukur dan harapan bagi bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Anggota Komisi 13 DPR Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan pentingnya peran jurnalis parlemen dalam mengawal demokrasi dan mencatat perjalanan sejarah bangsa. Menurutnya, setiap karya jurnalistik seperti foto yang dihasilkan wartawan bukan sekedar dokumentasi visual saja, melainkan denyut nadi kehidupan.
Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar anugerah jurnalistik dan pameran foto warna-warni parlemen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap karya jurnalistik, sekaligus upaya memperkuat peran pers dalam menyampaikan informasi yang edukatif kepada masyarakat. Adapun kegiatan itu secara resmi dibuka oleh anggota Komisi 13 DPR, Rieke Diah Pitaloka, dengan dihadiri Ketua KWP Aryawan. Rieke menekankan setiap karya jurnalistik bukan sekedar dokumentasi visual, melainkan denyut nadi kehidupan. Dirinya juga mengapresiasi setiap insan pers serta berharap kolaborasi antara DPR dengan wartawan dapat terus berjalan. Ini adalah pameran ke-16 tahun jurnalistik parlemen, foto, dan kemudian juga ada anugerah jurnalistik ya dari KWP gitu. Jadi ini hal yang membuat saya sih sebagai juga selain anggota DPR, kebetulan sebagai Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, ini adalah arsip penting. Jadi arsip itu juga termasuk di dalamnya ada foto, video, dan semuanya. Dan artinya ini bukan hanya sekedar koleksi dari peristiwa, tetapi justru memori bersama atas suatu peristiwa. Jadi setiap foto itu bukan benda mati, tapi setiap karya jurnalistik termasuk di dalamnya adalah foto, itu adalah denyut nadi kehidupan. Dan dalam hal ini tentu saja denyut nadi kehidupan perjuangan Indonesia di gedung parlemen. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menghadiri rapat koordinasi layanan dan kinerja haji bersama seluruh KBIH dan pejabat struktural seluruh Kemenhaj Jawa Timur di Kota Batu. Menhaj menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026. Didampingi Dirjen PEE, Dirjen Bina PHU, dan PLT Kanwil Kemenhaj Jawa Timur, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menghadiri rapat koordinasi layanan dan kinerja haji bersama seluruh KBIH dan pejabat struktural seluruh Kemenhaj Jawa Timur di Kota Batu, Malang. Dalam momen itu, Menhaj menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026. Menhaj menegaskan Kemenhaj Republik Indonesia tidak akan menoleransi segala macam kecurangan dalam bentuk apapun. Hal ini berdasarkan hasil temuan tim inspektorat, di mana masih ada beberapa oknum yang masih terindikasi bermain-main terkait pelimpahan porsi, pendampingan lansia, dan penggabungan mahram. Menhaj juga meminta kepada KBIH selaku mitra Kemenhaj untuk bersama-sama membimbing jamaah dengan baik, mulai dari proses manasik hingga di Tanah Suci. Penertiban verifikasi data jamaah. Hari-hari ini kita sedang verifikasi data jamaah dan saya minta tertibkan lagi. Kita pastikan kesesuaian nomor porsinya, NIK-nya, paspornya, status pelunasannya, serta istilah kesehatannya. Dan juga penempatan kloter per kloternya. Penggabungan keluarga, pendampingan mahram, lansia, dan disabilitas harus didukung oleh dokumen-dokumen syarat. Tahun ini sudah kita upayakan tidak ada lagi, bukan saja kesalahan, tidak ada lagi pelanggaran. Harapan saya seperti itu. Tapi jujur kita masih belum bisa menolkan pelanggaran-pelanggaran itu. Masih ada beberapa daerah yang ada pelanggaran. Saya katakan pelanggaran, bukan kesalahan. Kalau kesalahan mungkin bisa kita perbaiki, tapi kalau pelanggaran tentu harus ada tindakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengklaim indeks kerukunan umat beragama mencapai level tertinggi sejak negara Indonesia berdiri. Pada tahun 2025, indeks tersebut tercatat berada di angka 77,89 atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 76,47. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengklaim indeks kerukunan umat beragama di Indonesia mencapai level tertinggi sejak negara ini berdiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin saat membuka zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada Sabtu malam. Menurut Nasaruddin, keberagaman agama di Indonesia justru menjadi kekuatan yang mempersatukan masyarakat dalam semangat kebangsaan. Kerukunan umat beragama meningkat dari 76,47 pada tahun 2024 menjadi 77,89 pada tahun 2025. Tertinggi semenjak negeri ini berdiri, Bapak Ibu sekalian. Capaian ini juga melampaui target RPJM tahun 2025 sebesar 76,47%, dan telah mendekati target akhir tahun 2029 sebanyak 78,25%. Tidak hanya itu, indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan. Ia menyebut capaian tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM 2025 yang dipatok pada angka 76,47. Bahkan menurutnya, angka itu sudah mendekati target indeks kerukunan umat beragama pada akhir 2029 yang ditetapkan sebesar 78,25. Selain indeks kerukunan, Nasaruddin juga mengungkapkan indeks kesalehan umat beragama ikut mengalami peningkatan pada 2025. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi meminta mahasiswa menjadi jembatan untuk membawa inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi kepada masyarakat. Hal tersebut dapat menghadirkan solusi nyata untuk segala permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendorong mahasiswa untuk hadir langsung di tengah masyarakat, memahami persoalan yang dihadapi, serta mengembangkan solusi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdikti-Saintek, Fauzan Adziman menekankan pentingnya membangun interaksi langsung antara mahasiswa dan masyarakat. Menurutnya, mahasiswa perlu mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat sebelum merumuskan solusi agar program yang dijalankan benar-benar relevan dengan persoalan di lapangan. Melalui program Aksara Mahasiswa, mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk menerapkan pengetahuan dan inovasi dari perguruan tinggi kepada masyarakat, tetapi diharapkan mampu membawa berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan untuk dikaji dan dikembangkan menjadi solusi yang lebih tepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 3,58 miliar US dollar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ruang Redaksi. Pemirsa, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 3,58 miliar US dollar sepanjang semester 1 2026. Kinerja ekspor yang tetap kuat menjadi faktor utama di tengah peningkatan aktivitas perdagangan nasional. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar 3,58 miliar US dollar pada periode Januari hingga Juni 2026. Capaian tersebut didorong oleh nilai ekspor yang masih lebih besar dibandingkan dengan nilai impor sepanjang semester 1 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan nilai ekspor Indonesia selama Januari hingga Juni 2026 mencapai USD 140,81 miliar atau meningkat 4,13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, total impor tercatat sebesar USD 137,24 miliar. Ekspor sekitar industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai USD 115,5 miliar. Yaitu neraca perdagangan pada bulan Januari hingga Juni tahun 2026. Hingga bulan Juni tahun 2026, neraca perdagangan barang mencapai surplus sebesar 3,58 miliar US dollar. Surplus sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2026 terutama ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas, yaitu surplus sebesar 19,35 miliar US dollar. India, surplus terbesar pada komoditas bahan bakar mineral atau HS27, lemak minyak hewan nabati HS15 serta surplus di India didorong oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85. Filipina, surplus terbesar pada komoditas kendaraan dan bagiannya atau HS87, kemudian juga bahan bakar mineral HS27 dan lemak dan minyak hewan nabati atau HS15. Dari sisi impor, BPS mencatat sebagian besar berasal dari bahan baku dan barang penolong dengan nilai USD 97,95 miliar. Adapun negara yang memberikan surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia adalah Amerika Serikat sebesar USD 10,44 miliar, India USD 6,73 miliar, dan Filipina USD 4,02 miliar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, program kredit usaha rakyat mencatat capaian positif sepanjang 2026. Hingga 22 Juli 2026, realisasi KUR telah menembus 169 triliun rupiah dan menjangkau 2,65 juta debitur UMKM. Penyaluran kredit usaha rakyat terus menunjukkan tren positif sebagai salah satu upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Hingga 22 Juli 2026, realisasi KUR telah mencapai 169 triliun rupiah dan menjangkau 2,65 juta debitur UMKM di seluruh Indonesia. Dari target penyaluran sebesar 290 triliun rupiah pada tahun ini, sebanyak 1,1 juta penerima merupakan debitur baru yang untuk pertama kalinya memperoleh akses pembiayaan formal. Selain itu, 511.000 pelaku UMKM tercatat berhasil naik kelas, sementara kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) sekitar 2%. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM sekaligus juru bicara Kementerian UMKM, Riza Damanik mengatakan, KUR menjadi program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui pembiayaan berbunga rendah sebesar 6%. KUR adalah salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dengan memberikan dukungan modal kepada usaha produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan. Melalui subsidi APBN, bunga KUR hanya sebesar 6% saja. Jauh lebih rendah dibandingkan bunga kredit komersial yang berkisar antara 10 hingga 14% atau bahkan lebih. Tahun 2026, pemerintah menargetkan plafon penyaluran KUR sebesar 290 triliun. Alhamdulillah, sejak Januari hingga 22 Juli 2026 ini, penyaluran KUR telah mencapai 169 triliun dengan jumlah UMKM penerima manfaat sebanyak 2,65 juta debitur di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1,1 juta merupakan debitur baru
yang untuk pertama kalinya memperoleh akses pembiayaan formal pada tahun ini. Sebanyak 511.000 pengusaha UMKM telah naik kelas, sementara kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan tingkat kredit bermasalah kisaran 2%. Lebih dari itu, hingga saat ini 65% penyaluran KUR diarahkan ke sektor produksi. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri pengolahan, hingga sektor-sektor produktif lainnya yang menjadi penggerak ekonomi rakyat. Penyaluran KUR ke sektor produksi akan mendorong lahirnya usaha-usaha yang berdampak, memperluas kehadiran sentra-sentra ekonomi unggulan rakyat di daerah, serta menciptakan lapangan kerja baru di seluruh pelosok negeri. Kepada seluruh ibu dan bapak pengusaha UMKM, plafon KUR tahun ini masih terbuka lebar. Silahkan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha ibu dan bapak sekalian. Lebih dari 65% penyaluran KUR juga difokuskan ke sektor produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi saat ini mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi seiring turunnya harga minyak di pasar dunia. Yang penting adalah BBM subsidi itu tidak akan naik. Itu paling penting karena total pemakaian BBM 80% itu subsidi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan penurunan harga BBM non-subsidi merupakan dampak langsung dari pergerakan harga minyak mentah global. Menurutnya, harga BBM non-subsidi memang mengikuti mekanisme pasar internasional sehingga bersifat fluktuatif. Jika harga minyak dunia turun, maka harga BBM non-subsidi juga akan ikut turun. Sebaliknya, jika terjadi kenaikan harga minyak global, maka harga BBM non-subsidi berpotensi naik. Menurutnya, saat ini kondisi geopolitik dunia menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi pergerakan harga minyak. Meski demikian, pemerintah memastikan harga BBM subsidi akan tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Hal ini karena sebagian besar konsumsi BBM nasional, yaitu sekitar 80%, merupakan BBM subsidi yang digunakan oleh masyarakat luas. Sementara itu, BBM non-subsidi yang dikonsumsi sekitar 20% masyarakat umumnya digunakan oleh kalangan mampu. Ya kan saya dari awal katakan bahwa menyangkut dengan BBM yang non-subsidi itu harganya itu kan memang akan mengikuti harga pasar dunia ICP. Jadi kalau harga dunianya turun, dengan sendirinya akan terkoreksi. Tapi kalau naik, pasti juga akan naik. Dan sekarang kan lagi turun. Dan kemudian badan usaha swasta melakukan koreksi terhadap penurunan harga itu. Nah sekarang kan lagi turun kan. Yang penting adalah BBM subsidi itu tidak akan naik. Itu paling penting karena total pemakaian BBM 80% itu subsidi. Yang non subsidi itu 20%. Itu kan bagi yang mampu, bagi saudara-saudara kita yang mampu gitu. Tapi kalau yang 80% itu tetap menjadi bagian yang ditanggung jawab oleh pemerintah, yaitu subsidi. Diketahui awal Agustus kemarin, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo dan Green mengalami penurunan. Pertamax menjadi Rp15.950 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp18.300 dan Pertamax Green menjadi Rp16.600 per liter. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Kota Yogyakarta mempercepat program bedah rumah bagi warga kurang mampu dengan target 200 unit selesai hingga akhir tahun 2026. Menariknya, pemirsa, program ini berjalan tanpa menggunakan dana APBD, melainkan mengandalkan gotong royong dan dukungan berbagai pihak. Semangat gotong royong terus menjadi kekuatan dalam program bedah rumah yang digulirkan pemerintah Kota Yogyakarta. Setiap akhir pekan, rata-rata 5 rumah warga kurang mampu direnovasi agar menjadi hunian yang lebih layak, aman, dan sehat untuk ditinggali. Hingga pertengahan tahun, lebih dari 100 rumah telah berhasil diperbaiki, dan Pemkot menargetkan 200 unit rampung sebelum akhir tahun 2026. Yang menjadi keunikan, seluruh proses renovasi tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan diperoleh dari dukungan Basnas,
program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, pihak swasta, serta partisipasi masyarakat. Skema kolaborasi ini menjadi bukti bahwa kepedulian sosial dapat menghadirkan hunian yang lebih layak bagi warga yang membutuhkan. Alhamdulillah bisa silaturahmi kepada Bapak Ibu di wilayah kota Yogyakarta, lajeng nggih ngaruhke warga yang kira-kira gesangipun tesenan dan cecingkrangan. Niki kula ningali dalemipun Bu Sri Agustini niki alhamdulillah nggih mboten sing paling rekoso, nek mboten sing paling welek, mboten sing paling prihatin. Karena minggu yang lalu saya datang itu, waduh itu orang difabel hidup sendiri, rumahnya itu sudah umbruk-umbrukan nggak karu-karuan, sedih sekali ya. Jadi ini kalau saya masuk di sini nek wis dibedah kula mon kerasan teng rumah niki. Pemkot Yogyakarta optimistis target 200 rumah layak huni dapat tercapai tahun ini, sekaligus memperkuat budaya gotong royong sebagai solusi pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 Kodim 1807 Sorong Selatan tengah berjalan di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan. Melalui pembangunan infrastruktur dan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, TMMD ke-129 diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan. Kampung Sesor yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Sorong Selatan dan Maibrat menjadi salah satu lokasi pelaksanaan TMMD ke-129 tahun 2026. Pada sasaran fisik, Satgas TMMD melaksanakan peningkatan jembatan beton, pengecoran jalan, pembangunan rumah baru, rehab rumah tidak layak huni, rehab MCK, serta revitalisasi jaringan air bersih. Sementara pada sasaran non-fisik dilaksanakan berbagai penyuluhan, penanaman pohon, pembukaan lahan ketahanan pangan, hingga kegiatan sosial bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada tantangan distribusi material di wilayah terpencil, Dandim Sorsel menegaskan seluruh pekerjaan terus dilaksanakan secara gotong royong bersama masyarakat. Dandim Sorsel juga berharap seluruh fasilitas yang dibangun melalui program TMMD dapat dirawat dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Untuk sasaran fisik itu sendiri, yang pertama ada kita peningkatan jembatan beton sepanjang 8 meter, kemudian pengecoran jalan sepanjang kurang lebih 250 meter, kemudian pembangunan rumah tipe 36 semi permanen, salah satunya yang ada di belakang kita, itu ada 2 unit, kemudian rehab rumah tidak layak huni ada 3 unit, kemudian rehab MCK sebanyak 5 unit, serta revitalisasi pipanisasi air bersih dengan jarak kurang lebih 1 kilo. Kita ngambil dari sumber mata air yang berada di Kampung Sesor, kita alirkan menuju ke rumah-rumah warga, termasuk rumah yang kita bangun ataupun rumah yang kita rehab. Untuk sasaran non-fisik sendiri, kita ada beberapa penyuluhan, kemudian bersatu dengan alam, di mana kita melaksanakan penanaman pohon, kita juga membuka lahan ketahanan pangan kurang lebih 1 hektar, penyuluhan UMKM yang diselenggarakan oleh Ibu-Ibu Persit dengan melibatkan masyarakat Kampung Sesor, kemudian penyuluhan Binmas, stunting, serta pemberian paket sembako. Selain itu, Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 16 Kodim 1807 Sorong Selatan turut menggelar penyuluhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bagi masyarakat. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 16 Kodim 1807 Sorong Selatan, Kor Kabrem 181 Pengurus Daerah 18 Kaswari, Lisa Paulus, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mama-mama Papua agar dapat mengembangkan usaha rumah tangga. Melalui penyuluhan tersebut, peserta diberikan pelatihan pembuatan keripik pisang dan olahan akar kelapa yang diharapkan dapat menjadi produk bernilai ekonomi dan menambah pendapatan keluarga. Kami dari Persit Kartika Chandra Kirana, cabang 16, Kodim 1807 Sorong Selatan, kami menyampaikan penyuluhan UMKM dalam rangka TMMD ke-129. Jadi kita mendukung program ini, mengajak mama-mama Papua serta adik-adik semua supaya tahu bagaimana cara membuat keripik pisang dan akar kelapa.
biar untuk membantu perekonomian mama-mama semuanya. Kami berterima kasih kepada masyarakat Sesor ini sudah mendukung program TMMD ini dengan baik. Kami juga sangat berterima kasih, mereka antusias dengan program pemerintah dan kami Persit dalam rangka penyuluhan UMKM ini. Melalui pembangunan infrastruktur dan berbagai program pemberdayaan masyarakat, TMMD ke-129 di Kampung Sesor diharapkan tidak hanya meningkatkan akses dan kualitas hidup warga, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong serta kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membangun daerah perbatasan. Dari Sorong Selatan, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah tetap melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Tito menegaskan efisiensi harus dilakukan sebelum daerah mengajukan tambahan dana dari pemerintah pusat. Mendagri Tito Karnavian menyebut masih banyak kepala daerah yang belum melakukan efisiensi belanja operasional seperti perjalanan dinas, rapat hingga pemeliharaan saat ini. Menurutnya, kepala daerah harus menelaah langsung penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan maupun program yang tidak memberikan manfaat. Jika efisiensi sudah dilakukan namun anggaran masih kurang, pemerintah akan mempertimbangkan pembayaran dana bagi hasil atau penambahan dana alokasi umum sesuai kemampuan keuangan negara. Ia menegaskan tambahan dukungan anggaran hanya akan diberikan setelah pemerintah memastikan daerah telah melakukan efisiensi secara optimal. Jadi kalau untuk tahun 2007 ya, saya tetap mendorong kepala daerah untuk melakukan efisiensi. Kenapa? Dari penelitian yang kami lakukan, turun ke lapangan dan lain-lain, banyak kepala daerah yang belum melakukan efisiensi, terutama di belanja operasional pegawai, pemeliharaan perawatan, kemudian makanan minuman. Itu banyak yang berlebihan, perjalanan yang dinas yang banyak, rapat yang nggak perlu, yang cukup disederhanakan, bahkan yang cukup dengan Zoom meeting misalnya. Nah ini yang harus perawatan dibuat tinggi, pemeliharaan itu. Padahal nggak segitu, nanti baru akhir tahun sibuk nyari bilnya. Nah ini saya minta kepada kepala daerah, lakukan dulu. Jangan mau dibohongin sama Sekda, Bapeda, kepala bagian keuangan, kepala bagian umum, macam-macam. Dan juga OPD yang bikin macam program-program yang nggak perlu. Dari Jakarta, Max Munte Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menerima koalisi besar perjuangan buruh dalam rangka menyerahkan usulan RUU Ketenagakerjaan. Cucun mengatakan pihaknya terus membuka ruang bagi seluruh serikat pekerja untuk menyampaikan masukan selama proses Undang-Undang Ketenagakerjaan. Koalisi Besar Perjuangan Buruh menyambangi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan ini dalam rangka menyerahkan usulan RUU Ketenagakerjaan kepada pimpinan DPR dan Panitia Kerja RUU Ketenagakerjaan. Cucun mengatakan DPR tetap berupaya mengakomodasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Dirinya menyebut hingga kini pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan masih berlangsung selama masa reses DPR. Nantinya pembahasan akan berlanjut kepada tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR sebelum kembali ke Komisi 9 dan dibawa ke rapat paripurna sebagai usul inisiatif DPR. Yang penting apa yang diharapkan, semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum. Jadi kalau sudah sama-sama balance, mana kepentingan daripada pekerja, kemudian juga proteksi para pekerja, perlindungan, dan kepastian hukum untuk para pengusaha, ini yang diharapkan sehingga iklim investasi di kita akan tumbuh kembang secara besar. Ya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Denawea mengungkapkan,
Draft usulan tersebut disusun oleh koalisi yang terdiri 18 konfederasi dan 157 federasi tingkat nasional. Andi Gani berharap komunikasi antara DPR dan Serikat Buruh bisa berlangsung hingga batas waktu pembahasan dan penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang ditetapkan MK. Dari Jakarta, Farizal Almatamin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan usulan penyesuaian pendapatan dengan hasil kinerja bukan dalam bentuk kenaikan gaji, melainkan penyesuaian komponen pendapatan di luar gaji pokok. Hal tersebut dipertegas oleh Tito setelah menanggapi usulan Komisi 2 DPR agar pendapatan kepala daerah disesuaikan dengan kinerja. Tito menjelaskan pendapatan kepala daerah terdiri dari gaji, tunjangan, dan belanja penunjang operasional atau BPO. Menurutnya, komponen BPO dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing kepala daerah. Namun penambahan tersebut hanya layak diberikan kepada kepala daerah dan indikator kinerja yang baik berdasarkan penilaian lembaga berwenang. Sementara itu, Tito menegaskan hingga saat ini pemerintah belum merencanakan kenaikan gaji bagi para kepala daerah di tanah air. Setahu saya bukan gaji. Gaji, Pak. Setahu saya bukan gaji yang dimaksud. Kan pendapatan kepala daerah itu ada gaji, ada tunjangan, ya, ada belanja, bantuan operasional BPO namanya, ya, belanja penunjang operasional. Nah, yang dihitung dari upah pungut operasi dari PAD. Saya pada prinsipnya boleh-boleh saja ditingkatkan kalau untuk memperbaiki kesejahteraan. Tapi ya, yang diberikan itu mereka yang indikator kinerjanya baik. Indikator kinerjanya baik bisa ditentukan oleh BPKP, Menpan RB, oleh Kemendagri. Itu dibayarkan. Tapi kalau kinerjanya nggak baik, ya masa kita harus bayarkan, tambahin dia? Nggak fair. Jadi jangan salah, bukan gaji. Kalau gajinya setahu saya belum ada rencana peningkatan. Dari Jakarta, Max Monte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait progres pengembangan listrik desa hingga peresmian pabrik baterai CATL. Sebanyak 1.400 desa di Indonesia siap tersambung listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa sore. Dalam rapat terbatas tersebut, Bahlil melaporkan perkembangan program listrik desa, sekaligus membahas rencana implementasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt. Hingga saat ini masih terdapat sekitar 11.000 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Namun pemerintah telah menyelesaikan penyambungan listrik di lebih dari 1.400 desa pada tahun 2025. Program tersebut dijadwalkan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo sebelum 14 Agustus mendatang. Alhamdulillah, saya baru selesai menghadap Bapak Presiden dan kami melakukan rapat terbatas untuk membahas pertama adalah peresmian listrik desa. Kita tahu bahwa 1.000 dari total desa yang kita belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000 dan alhamdulillah di tahun 2025 programnya udah selesai sekitar 1.400 lebih yang ini akan dilakukan peresmian oleh Bapak Presiden nanti dalam waktu dekat sebelum tanggal 14 Agustus. Yang kedua, kami juga membahas tentang implementasi daripada PLTS 100 gigawatt yang insya Allah dalam waktu dekat akan ditandai peluncuran groundbreaking pertama. Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan. Nanti Bapak Presiden sendiri yang insya Allah dalam rencananya akan meresmikan. Selain program listrik desa, pemerintah juga menargetkan pelaksanaan groundbreaking tahap pertama proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt dalam waktu dekat, sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam ruang redaksi edisi hari ini. Akhir kata saya, Abdi Azwar Sahi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa.